Lu mungkin gak punya masalah ketika bermain game atau menjelajahi media sosial di ponsel lu. Gue yakin lu bisa duduk di depan layar dan ngelakuin kedua kegiatan itu selama 2 jam atau bahkan lebih lama tanpa konsentrasi lu terganggu sedikit pun. Gimana dengan setengah jam belajar? Huh, itu mungkin terlalu sulit. Gimana kalau kerja di bisnis sampingan lu selama 1 jam lagi? Kedengarannya tidak terlalu menarik. Meskipun secara logis lu tahu bahwa belajar, berolahraga, membangun bisnis, atau yang sama-sama produktif lainnya akan memberikan lu lebih banyak manfaat dalam jangka panjang. Tetapi lu masih lebih suka menonton TV, main game, dan menggulir media sosial. Satu kegiatan mudah dan tidak membutuhkan banyak usaha, sedangkan aktivitas lainnya sulit dan itu membutuhkan usaha keras lu. Tetapi beberapa orang tampaknya nggak punya masalah dalam belajar, berolahraga, atau mengerjakan proyek sampingan secara teratur. Yang menimbulkan pertanyaan, mengapa beberapa orang lebih termotivasi untuk mengatasi hal-hal sulit? Lalu ada nggak cara untuk melakukan hal-hal sulit jadi mudah? Simak video ini sampai habis biar lo nggak gagal paham. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat neurotransmitter otak ini. Dopamin. Dopamin sering dianggap sebagai molekul kesenangan. Tetapi tidak hanya itu saja fungsinya. Dopamin adalah apa yang membuat kita menginginkan sesuatu. Dan keinginan itulah yang memberi kita motivasi untuk bangkit dan melakukan banyak hal. Jika lu gak yakin seberapa kuat dopamin, izinkan gua memperkenalkan lu pada beberapa eksperimen yang neuroscientist lakukan pada tikus. Para peneliti tersebut menanamkan elektroda di otak tikus. Setiap kali tikus menarik tuas, para peneliti merangsang sistem hadiah di otak tikus. Hasilnya adalah tikus itu mengembangkan keinginan yang begitu kuat, sehingga mereka terus menarik tuas-tuasnya selama berjam-jam. Tikus akan menolak untuk makan atau bahkan tidur. Mereka hanya akan terus menekan tuas sampai mereka jatuh karena kelelahan. Namun, kemudian ketika prosesnya dibalik, para peneliti tersebut memblokir pelepasan dopamin di pusat otak. Akibatnya tikus menjadi sangat lesu, yang bahkan hanya bangun untuk minum, tidak sepadan dengan usaha. Mereka tidak mau makan, mereka tidak mau kawin, mereka sama sekali nggak menginginkan apapun. Bisa dibilang, tikus itu kehilangan semua keinginan untuk hidup. Namun, jika makanan diletakkan langsung di mulut mereka, tikus akan tetap makan dan menikmati makanannya. Mereka hanya tidak memiliki motivasi untuk bangun dan melakukannya sendiri. Lo mungkin akan berpikir bahwa kehausan atau kelaparanlah yang memotivasi kita untuk mendapatkan makanan atau air. Tetapi ada juga dopamin yang memainkan peran penting dalam kasus ini. Eksperimen tikus itu mungkin merupakan kasus yang ekstrim. Tetapi lu dapat melihat efek serupa dopamin pada manusia dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kenyataannya, otak lu mengembangkan prioritas sebagian besar berdasarkan pada berapa banyak dopamin yang diharapkan akan didapat. Jika suatu kegiatan melepaskan terlalu sedikit dopamin, lu nggak akan punya banyak motivasi untuk ngelakuinya. Tetapi jika suatu kegiatan melepaskan banyak dopamin, lu akan termotivasi untuk mengulanginya berulang kali. Jadi perilaku mana yang melepaskan dopamin? Setiap aktivitas yang lo antisipasi ada potensi hadiah melepaskan dopamin. Tetapi jika lo tahu nggak ada imbalan langsung dengan perilaku itu, otak lo nggak akan melepaskannya. Misalnya, sebelum lo makan makanan yang enak, otak lo melepaskan dopamin.
karena lo mengantisipasi bahwa makanan akan membuat lo merasa enak. Bahkan jika itu benar-benar membuat lo merasa lebih buruk, itu karena otak lo bahkan gak peduli jika aktivitas dopamin tinggi merusak lo. Ia hanya menginginkan lebih dari itu. Contoh, seseorang yang kecanduan narkoba. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan gak baik untuknya, tapi yang dia inginkan adalah mendapatkan lebih banyak dari obat itu. Kokain dan heroin juga ngelepasin dopamin dalam jumlah yang gak wajar. Pada gilirannya membuat lo semakin ketergantungan pada barang-barang tersebut. Tentu saja harus dicatat bahwa hampir semuanya melepaskan sejumlah dopamin. Bahkan meminum air ketika lo haus. Tetapi pelepasan dopamin tertinggi terjadi ketika lo mendapatkan hadiah secara acak. Salah satu contohnya ketika lo bermain slot. Bahkan jika lo baru aja kehilangan uang sampai titik itu, lo akhirnya berharap untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar, mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Lo nggak tahu kapan itu bisa terjadi. Dan dalam masyarakat sekarang, kita membanjiri otak kita dengan sejumlah dopamin tinggi yang tidak wajar setiap hari, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Beberapa contoh perilaku dopamin tinggi lainnya termasuk menggulir situs web media sosial, bermain game, nonton porno di internet, dan banyak lainnya. Kita mengantisipasi semacam penghargaan dengan masing-masing perilaku itu. Itu sebabnya lo terus memeriksa HP lo berharap ada pesan chat atau notifikasi lainnya yang masuk. Dan lo tahu bahwa pada akhirnya lo akan menerima itu. Kita menjadi seperti tikus yang menarik tuas, mencoba mendapatkan pukulan dopamin baru. Dan lo mungkin berpikir, oh emang kenapa? Sepertinya nggak ada yang membahayakan gua sama sekali. Tubuh kita memiliki sistem biologis yang disebut homeostatis. Ini berarti bahwa tubuh kita suka menjaga kondisi fisik dan kimia internal pada tingkat yang seimbang. Setiap kali terjadi ketidakseimbangan, tubuh kita langsung beradaptasi dengannya. Ketika kondisi lingkungan dingin, suhu tubuh kita turun, dan sebagai hasilnya, kita mulai menggigil untuk menghasilkan panas dan menghangatkan tubuh kita. Namun ketika panas di luar, suhu tubuh kita bakalan naik, dan kita mulai berkeringat untuk menghilangkan panas itu. Intinya, tubuh kita mencari untuk mempertahankan suhu sekitar 37 derajat Celcius atau 98 derajat Fahrenheit. Gak peduli apapun yang terjadi. Tetapi ada cara lain homeostatis memanifestasikan dirinya, dan itu melalui toleransi. Misalnya, seseorang yang jarang minum alkohol itu akan mabuk sangat cepat. Tetapi seseorang yang minum secara teratur harus minum lebih banyak alkohol karena tubuh mereka telah mengembangkan toleransi terhadapnya. Pada dasarnya, dibutuhkan lebih banyak dan lebih banyak alkohol untuk membuat mereka mabuk, karena mereka sudah menjadi kurang sensitif terhadap efeknya. Dan itu nggak jauh berbeda dengan dopamin. Tubuh lo berusaha mempertahankan homeostatis sehingga mengatur reseptor dopamin lo. Pada dasarnya otak lo terbiasa memiliki kadar dopamin yang tinggi dan tingkat itu menjadi hal baru yang normal untuk lo. Dengan demikian, lo mengembangkan toleransi dopamin. Ini bisa menjadi masalah besar, karena hal-hal yang gak memberikan lo banyak dopamin gak menarik minat lo lagi, dan jauh lebih sulit untuk memotivasi diri lo untuk melakukannya. Mereka merasa bosan dan kurang senang, karena mereka gak melepaskan dopamin sebanyak hal-hal yang dapat melepaskannya dalam jumlah tinggi.
Itu sebabnya orang cenderung lebih suka bermain game atau browsing internet dibandingkan dengan mempelajari atau mengerjakan tugas mereka. Bermain game membuat kita merasa baik dan nyaman karena mereka melepaskan banyak dopamin. Sedihnya, hal-hal seperti bekerja keras atau membaca melepaskannya dalam jumlah yang lebih rendah. Ini adalah salah satu alasan kenapa pecandu narkoba yang mencoba berhenti sulit menyesuaikan diri pada kehidupan normal. Mereka menjadi seperti tikus-tikus dari percobaan sebelumnya yang gak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Dan itu terjadi bukan hanya pecandu narkoba saja. Orang yang kecanduan game, media sosial, atau pornografi internet mengalami hal yang sama. Setelah toleransi dopamin mereka menjadi terlalu tinggi, mereka nggak dapat menikmati perilaku dopamin yang rendah, yang menimbulkan pertanyaan, adakah yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini? Jawabannya adalah lo perlu melakukan detoksifikasi dopamin. Sekarang mungkin punya gambaran seperti apa bentuk detoks dopamin. Apa yang akan lo lakuin adalah menyisihkan satu hari di mana lo akan menghindari semua kegiatan yang sangat merangsang dopamin tersebut. Lo akan berhenti membanjiri otak lo dengan dopamin dalam jumlah tinggi, dan lo akan melakukannya untuk membiarkan reseptor dopamin lo pulih. Sekedar mengingatkan, jika lo menderita kecanduan narkoba, maka gua saranin lo mencari bantuan profesional. Karena lo mungkin telah membentuk ketergantungan fisiologis dan psikologis. Dan gua gak pengen lo mengalami gejala penarikan yang ekstrim. Mari kembali membahas detoksifikasi. Selama satu hari penuh, lo akan mencoba untuk bersenang-senang sesedikit mungkin. Lo nggak akan menggunakan internet atau teknologi apapun seperti HP atau komputer lo. Lo nggak diperbolehkan mendengarkan musik, lo nggak diperbolehkan masturbasi atau makan junk food. Pada dasarnya, lo akan menghapus semua sumber kesenangan eksternal sepanjang hari. Lo akan menerima kebosanan, dan percayalah, akan ada banyak kebosanan. Namun lo diizinkan untuk melakukan hal-hal berikut: jalan-jalan, meditasi, dan menyendiri dengan pikiran lo. Renungkan hidup dan tujuan lo. Tuliskan gagasan yang lo dapatkan, bukan di komputer atau HP lo, tetapi di selembar kertas. Semua ini mungkin terlihat cukup intens, tetapi jika lo menginginkan hasil yang radikal dan lo menginginkannya dengan cepat, lo harus dapat mengambil tindakan radikal. Sekarang lo mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan berhasil? Lo bisa memikirkannya dengan cara ini. Katakanlah lo udah makan seluruh makanan di restoran terbaik di kota lo, sehingga yang terjadi adalah makanan-makanan mewah itu menjadi kebiasaan baru lo. Jika seseorang menawarkan lo semangkuk nasi, lo mungkin akan menolak. Itu nggak akan terasa seenak makanan di tempat ataupun di restoran di kota lo. Tetapi jika lo tiba-tiba menemui diri lo terdampar di pulau terpencil dan lo kelaparan, tiba-tiba semangkok nasi putih itu nggak tampak buruk. Dan itulah yang dilakukan detoks dopamin. Ini membuat lo berpuasa dari semua kesenangan yang biasanya lo dapatkan. Dan pada gilirannya, itu membuat kegiatan yang kurang memuaskan menjadi lebih diinginkan. Sederhananya, dopamin detox bekerja karena lo menjadi sangat bosan. Hal-hal yang membosankan menjadi lebih menyenangkan. Sekarang jika lo nggak ngerasa ingin ngambil tindakan ekstrim seperti itu dan membuat diri lo berpuasa dari semua kesenangan,
lo dapat ngelakuin detoksifikasi dopamin yang lebih kecil. Lo akan memilih satu hari dalam seminggu, di mana lo akan sepenuhnya menahan diri dari salah satu perilaku dopamin tinggi lo. Apapun perilaku itu, mungkin memeriksa HP lo setiap saat, bermain game di komputer, menonton acara TV, makan junk food, apapun. Dan mulai sekarang, setiap minggu selama 1 hari penuh, lo akan menghindari aktivitas itu. Lo masih dapat ngelakuin hal-hal lain kecuali perilaku yang terlarang yang lo pilih tadi. Ya, lo akan ngerasa sedikit bosan, tetapi itulah intinya. Lo pengen membiarkan reseptor dopamin lo pulih dari dopamin tinggi yang gak wajar yang telah membanjiri otak lo. Dan kebosanan akan mendorong lo untuk ngelakuin hal-hal lain hari itu. Hal-hal yang biasanya lo tunda karena gak ngeluarkan dopamin sebanyak mungkin. Dan karena lo bosan, lebih mudah bagi lo untuk melakukannya. Tentu aja menghindari perilaku dopamin tinggi sesekali baik. Tetapi idealnya lo harus menghindari perilaku itu sekali, atau setidaknya sebanyak mungkin. Alih-alih lo menggunakan lebih banyak dopamin dengan hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi lo. Dan apa yang gue temuin adalah bahwa aktivitas dopamin tinggi lo saat ini dapat berfungsi sebagai insentif untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya memberi lo banyak manfaat untuk jangka panjang. Dengan kata lain, lo dapat menggunakan aktivitas dopamin tinggi lo sebagai hadiah untuk menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Dan inilah yang gue lakuin sendiri. Gue melacak semua pekerjaan dopamin yang sulit dan rendah yang gue lakuin. Membersihkan apartemen gue, berlatih piano, membaca buku, ngelakuin semacam olahraga, membuat video ini contohnya, dan banyak hal lainnya. Setelah gue bisa menyelesaikan sejumlah pekerjaan, gue menghadiahi diri gue sejumlah aktivitas dopamin tinggi pada akhir hari. Kata-kata kunci di sini adalah setelah dan pada akhir hari. Jika gue nikmatin perilaku dopamin tinggi lebih dulu, maka gue gak akan merasa ingin melakukan pekerjaan lebih rendah dopamin. Gue gak akan cukup termotivasi. Jadi gue selalu mulai dengan hal-hal yang sulit. Hanya kemudian gue membiarkan diri gue menikmati kegiatan berdopamin tinggi. Untuk memberi lo sebuah contoh, untuk setiap jam kerja rendah dopamin, gue menghadiahi diri gue dengan 15 menit perilaku tinggi dopamin di penghujung hari. Itu berarti bahwa selama 8 jam dopamin rendah, gue membiarkan diri gue kira-kira 2 jam perilaku dopamin tinggi. Tentu aja ini adalah rasio gue. Lo dapat mengubah mereka sesuai keinginan lo. Harus dicatat juga bahwa jika lo kecanduan sesuatu yang merusak kesehatan lo, maka lo gak pengen melakukan perilaku itu sebagai hadiah. Alih-alih menemukan hadiah yang berbeda, itu gak terlalu merusak. Satu yang menurut lo masih sepadan dengan usaha. Dan jika lo bertanya-tanya, apa guilty pleasure gua? Itu internet. Gua dapat dengan mudah asik selama berjam-jam tanpa melakukan hal lain. Itu sebabnya gua memiliki sistem ini. Jadi gua bisa mengendalikan kecanduan gua. Tapi jangan salah, bahkan dengan sistem ini gua masih merencanakan hari-hari di mana gua sepenuhnya nggak melakukan aktivitas berdopamin tinggi. Sebelum gua akhirin video ini, gua pengen katakan bahwa sangat mungkin membuat hal-hal sulit menjadi lebih mudah. Tapi ketika otak lo mendapatkan begitu banyak dopamin sepanjang waktu,
lo nggak akan terlalu bersemangat mengerjain sesuatu yang nggak banyak melepaskan dopamin. Itu sebabnya lo mungkin ingin membatasi penggunaan ponsel dan komputer lo bersama dengan perilaku melepaskan dopamin tinggi lainnya. Dan gue dapat ngasih lo bahwa itu pasti sepadan. Jadi jika lo memiliki masalah motivasi, mulailah mendetoksifikasi otak lo sesegera mungkin. Pisahkan diri lo dari dopamin dalam jumlah tinggi yang gak wajar. Atau paling gak biarkan diri lo terpapar terhadap itu lebih jarang. Hanya dengan demikian aktivitas normal setiap hari berdopamin rendah menjadi menarik kembali dan lo akan dapat melakukannya lebih lama. Kita semua adalah pecandu dopamin sampai batas tertentu. Dan itu hal yang baik. Karena dopamin memotivasi kita untuk mencapai tujuan kita dan meningkatkan diri kita sendiri. Tetapi terserah pada lo untuk memutuskan dari mana lo akan mendapatkan dopamin. Apakah lo akan mendapatkannya dari hal-hal yang gak menguntungkan lo, atau lo akan mendapatkannya dari pekerjaan yang mendukung tujuan jangka panjang lo. Pilihan ada padamu. Jika lo menikmati video ini, gue akan sangat menghargai jika lo mengklik tombol subscribe, like, share, dan lo berikan komentar. Terima kasih sudah menonton, dan gue harap video ini bikin lo satu langkah lebih baik dari sebelumnya.